Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video visualisasi laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI untuk mendukung Smart Government. Perkenalkan, saya Asmi Utami Anugrah, merupakan peserta Latsar Angkatan 3 Golongan 3 Kelompok 1 nomor urut 4 yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Bawalemo sebagai apoteker ahli pertama. Berikut adalah laporan habituasi saya yang dilaksanakan sejak tanggal 24 Mei sampai 30 Juni 2023 dalam kegiatan Latsar CPNS BPSDM Provinsi Gorontalo. Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Alwi Sabu, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bawalemo, Provinsi Gorontalo, yang merupakan rumah sakit rujukan regional, yaitu pusat rujukan kabupaten lain sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan telah memiliki standar akreditasi dan dinyatakan lulus tingkat madya oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS sejak tahun 2018. Saya merupakan salah satu pegawai yang bertugas di instalasi farmasi yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Instalasi farmasi memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, termasuk pelayanan pemantauan terapi obat atau PTO, yang dimana salah satu isu yang ditemukan adalah mengenai alur pelayanan kegiatan pemantauan terapi obat pasien rawat inap yang belum optimal. Pemantauan terapi obat merupakan proses kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efisien, dan rasional bagi pasien. Karena hal tersebut, muncul ide yang saya angkat dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi pelatihan dasar CPNS tahun 2023 dengan judul Optimalisasi Kegiatan Pemantauan Terapi Obat atau PTO Pasien Rawat Inap melalui media infografis, flowchart, poster, dan dapat diakses dengan memindai QR Code di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Bawalemo. Adapun pelaksanaan kegiatan habituasi sebagai berikut. Kegiatan 1. Melakukan konsultasi rancangan kegiatan aktualisasi kepada mentor mengenai kegiatan pemantauan terapi obat. Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi, saya menyiapkan bahan atau draft konsultasi terlebih dahulu dengan jujur, cermat, bertanggung jawab, serta disiplin. Setelah melakukan penyiapan bahan atau draft konsultasi, saya melakukan konfirmasi waktu dan tempat untuk konsultasi melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi mengenai konsep aktualisasi yang akan dikerjakan. Ini akan berproses lagi, tapi setelah kegiatan ini akan jalan. Kegiatan 2. Membuat alur pemantauan terapi obat atau PTO melalui media infografis berupa flowchart atau poster dan dapat diakses dengan memindai QR Code. Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi, saya terlebih dahulu mencari informasi yang kredibel mengenai alur pemantauan terapi obat di rumah sakit. Kemudian, saya membuat desain alur pemantauan terapi obat dalam bentuk infografis, flowchart, poster, dan QR Code, mengandung nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif, apoteker solutif, dan dapat diandalkan. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala instalasi farmasi sebagai wujud membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menjaga nama baik atasan. Kegiatan 3. Melakukan sosialisasi kepada apoteker lain di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan mengenai alur pemantauan terapi obat. Sebelum melakukan kegiatan ini, saya terlebih dahulu menyiapkan daftar hadir sosialisasi alur pemantauan terapi obat. Kemudian, saya melakukan sosialisasi alur pemantauan terapi obat pasien di ruang rawat inap yang telah didesain pada teman apoteker lain. Scan, bisa pakai Android, HP masing-masing yang kayak begini. Muncul, ya boleh dicoba. Selanjutnya, menempelkan poster alur pemantauan terapi obat dan QR Code di ruangan rawat inap.
mencerminkan sikap cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kegiatan 4. Melakukan sosialisasi kepada apoteker lain mengenai pengisian formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan terapi obat pasien rawat inap. Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi ini, terlebih dahulu saya membuat daftar prioritas pasien yang akan dilakukan pemantauan terapi obat. Selanjutnya, saya membuat formulir pemantauan terapi obat. Kemudian, saya melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala instalasi farmasi. Tahapan terakhir pada kegiatan ini, saya melakukan sosialisasi penggunaan sarana formulir dan daftar prioritas pasien pemantauan terapi obat pada sesama apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan. Mencerminkan sikap melakukan perbaikan tiada henti, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bertindak proaktif, dan memberi kesempatan apoteker lain untuk turut berkontribusi. Kegiatan 5. Melaksanakan kegiatan pemantauan terapi obat pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan. Sebelum melakukan kegiatan ini, terlebih dahulu dilakukan scan QR Code alur pelayanan pemantauan terapi obat, kemudian diikuti dengan pemilihan pasien sesuai daftar prioritas yang telah dibuat. Selanjutnya, mencatat identitas pasien dan data pemeriksaan pada formulir pemantauan terapi obat. Kemudian, mengidentifikasi ada tidaknya masalah penggunaan obat, dan tahapan terakhir, melakukan penelusuran referensi terkait obat, kemudian menyampaikan kepada dokter penulis resep. Untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif bersama dokter penulis resep, serta terbuka dalam bekerja sama. Kegiatan 6. Melakukan evaluasi atas kegiatan pemantauan terapi obat. Sebelum melakukan evaluasi, terlebih dahulu saya membuat Google Form yang berisi beberapa pertanyaan terkait pemahaman apoteker terhadap kegiatan pemantauan terapi obat. Selanjutnya, saya mengevaluasi hasil kegiatan dengan membagikan Google Form ke apoteker lain. Kemudian, dilakukan analisis terhadap hasil evaluasi kegiatan PTO. Dan yang terakhir, melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor. Berikut ini merupakan hasil perencanaan pengembangan proses kegiatan pemantauan terapi obat yang akan disampaikan melalui testimoni dari apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan. Saya Hairudin SKU, apoteker penanggung jawab instalasi farmasi RSTN 25. Dengan alur PTO, apoteker dapat lebih mudah dalam melaksanakan pemantauan terapi obat dan keamanan terapi obat terhadap pasien lebih maksimal. Hai, saya apoteker Munifa. Saya adalah salah satu apoteker pelayanan di instalasi farmasi Rumah Sakit Tani dan Nelayan. Optimalisasi kegiatan pemantauan terapi obat melalui alur yang bisa diakses lewat scan QR Code menjadikan saya sebagai apoteker dapat dengan mudah melakukan kegiatan pemantauan terapi obat sesuai dengan prosedur. Alhamdulillah, program kegiatan yang saya kerjakan berjalan dengan lancar. Proses kegiatan pemantauan terapi obat pasien rawat inap dapat lebih optimal dengan adanya alur yang dapat diakses melalui QR Code sehingga memudahkan apoteker untuk melakukan pelayanan pemantauan terapi obat. Salam dari kami yang siap melayani sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.